Pas Pak Arif nggak ada kan? Pas kan? Udah kan? Udah. Banyak yang masuk. Dingin banget ya Allah. Ini baru jam kedua, Bu. Sebelumnya apa? Biologi. Biologi, Bu. Ya. Nanti masih semangat ya setelah masih awal-awal. Oh, istirahat, Bu. Udah istirahat, Bu. Ini makannya dulu, Bu. Ujian cek dulu kelasnya bersih atau enggak, ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah boleh dibuang dulu kelas. Nggak ada, Ibu. Berarti yang mikir kemarin. Iya, ada nggak? Ada nggak? Tidak ada, Ibu. Berarti yang mikir kemarin keren ya, kelasnya udah bersih ya. Pintar semuanya. Hari ini yang gak masuk siapa? Yati. Dwi, Bu Dwi. Oh, Dwi. Dwi kenapa? Operasi aman dulu. Operasi boleh, Bu. Dan dia, Bu. Ya, sebelumnya Ibu awalnya dulu ya, Ibu presensi semuanya. Baik, Bu. Fitri, hadir, Bu. Elsa Agustina, hadir, Bu. Fitriani, saya, Bu. Maman Jaya Saputra, Hadir, Bu. Fauzia Aziza, hadir, Ibu. Para Aditya, hadir. Oke. Berarti yang gak hadir cuma dia? Ya. Baik. Semoga Dwi cepat sembuh. Iya, Bu. Iya, Bu. Dan apa yang Dwi malam hari ini, Bu. ya, sebelumnya udah tahu belum kalau hari ini mau belajar apa? Mengenal cerpen, betul ya. Ibu sebelumnya mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Ya, kalau penjelasannya gimana? Nana, ibu mau satu orang aja. Oke, ini boleh. Cerpen itu cerita pendek ya, yaitu karya sastra yang prosesnya bersih, yang ringkas dan biasanya lebih dari 10 ringkasan lagu. Betul nggak, Bu? Betul, Indri. Kita beri tepuk tangan dulu buat Indri. Indri tadi jawab hampir sama dan sebenarnya sudah tepat. Tapi cerita pendek adalah cerita yang pendek, namun tidak setiap cerita yang pendek dapat digolongkan ke dalam cerpen. Cerita pendek ini, cerita yang pendek dan di dalamnya terdapat pergolakan jiwa pada diri pelakunya, sehingga secara keseluruhan cerita bisa menyentuh nurani pembaca yang dapat dikategorikan sebagai buah sastra dari cerpen tersebut. Begitu. Tapi tadi penjelasan dari Ibu itu udah boleh. Terima kasih. Kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ini ada 5. Sebenarnya ciri-ciri cerpen ada banyak, tapi pada intinya yang bakal Ibu jelaskan ada 5. Yang pertama, cerpen itu harus pendek. Sesuai dong sama namanya, cerita pendek. Kalau cerita panjang, cerpen dong. Ya, yang kedua, ada mengarang untuk membuat efek tunggal dan unik. Kalau Saganda itu lebih ke novel, teman-teman, bukan ke cerpen. Yang ketiga, ada cerpen harus ketat dan padat. Kita dalam membuat cerpen nggak boleh tuh. Kita membuat tapi isinya bertele-tele itu nggak boleh. Yang keempat, ada cerpen harus tampak sungguhan. Kenapa disebut cerpen harus
keseluruhan. Karena biasanya itu cerpen masih bersinggungan dengan cerita si penulis, walaupun nggak semuanya ya teman-teman. Ya, yang keempat ada cerpen harus memberi kesan yang tuntas. Kenapa? Karena cerpen itu cerita pendek yang akhir dari ceritanya itu harus benar-benar tuntas dan nggak boleh menggantung. Kalau menggantung nanti ada sambungnya dong, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, itu bukan cerpen namanya. Seperti itu. Selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ini unsur yang terdapat di dalam cerpen, yang di dalamnya ya teman-teman, karena intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah ide atau biasa disebut juga gagasan utama, dasar cerita atau pokok pikiran dalam sebuah karya seperti cerpen tersebut. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot ini adalah jalannya cerita. Alur atau plot ini biasanya dikategorikan ada tiga. Ada alur maju, ada alur mundur, juga alur maju mundur. Ya. Yang ketiga ada tokoh dan tokohan. Tokoh dan tokohan itu adalah orang-orang yang terdapat di dalam cerita tersebut. Yang keempat ada latar atau setting. Latar atau setting ini keterangan tempat, waktu, suasana yang terjadi di dalam cerpen tersebut. Yang kelima ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan posisinya dalam cerita untuk menyampaikan kisah kepada pembaca sehingga cerita menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara menulis menggunakan bahasa kiasan atau majas. Majas teman-teman udah tahu dong, ada majas personifikasi, terus ada yang formula dan lain sebagainya. Majas ini digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan secara khas sehingga membuat cerita terasa lebih hidup, menarik dan mempertegas gaya cerita. Seperti itu. Ya, lanjut untuk materi apa? Unsur ekspresi cerpen. Ya, unsur ekspresi cerpen ini ada tiga. Yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua adalah latar belakang pengarang, yang ketiga ada nilai-nilai terkandung dalam cerita. Yang pertama latar belakang masyarakat ini adalah kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya suatu masyarakat yang mempengaruhi atau menginspirasi penulis saat membuat cerita tersebut. Itu. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini sesuatu yang mengenai penulis. Contohnya kayak riwayat hidup, pendidikan, psikologi, ideologi, dan pengalaman yang bisa mengaruhi isi, tema, dan gaya bahasa dari cerpen. Yang terakhir ada nilai-nilai terkandung dalam cerita. Nah, nilai-nilai terkandung dalam cerita ini biasanya ada nilai sosial, nilai moral, nilai agama, juga nilai budaya. Seperti itu. Waduh, kita bahasan materinya udah selesai. Ya. Dari bahasan materi yang Ibu berikan tadi, ada nggak nih dari anak-anak yang mau bertanya atau mungkin tadi penjelasan Ibu masih kurang, anak-anak mau menambahkan? Cukup? Oke, ingat ya materinya. Karena bakal Ibu pasti yang KPD. Karena tapi nanti sebelum Ibu kasih LKPD, Ibu mau semuanya berdiri buat ice breaking. Ayo. Berapa? Ya, diri ya anak-anak. Ice breaking. Bu Rafli nggak mau berdiri, Bu. Ya. Ya, yang sakit boleh duduk. Nanti diulangi dulu. Ya, Ibu punya ice breaking. Ikuti yang Ibu sampaikan ya. Sambil tutup ya nanti. Kambing-kambing, sapi-sapi. Kambing-kambing, sapi-sapi. Sapi-kambing, kambing-kambing.
Sapi, kambing, kambing, kambing. Ada berapa jumlah kambing? 3. Salah. 2. 4. Salah. 5. Salah. Salah. Oh, 1. Salah. Ibu lagi. Ayo. Sampaikan kembali apa yang ibu sampaikan. Kambing, kambing, sapi, kambing. Kambing, kambing, sapi, kambing. Sapi, kambing, kambing, kambing. Sapi, kambing, kambing, kambing. Ada berapa jumlah sapi? Ada berapa jumlah sapi? Pintar. Itu dia. Ya. Karena perlunya ikuti apa yang ibu sampaikan. Ibu ulang. Sapi, sapi, kambing, kambing. Sapi, sapi, kambing, kambing. Kambing, kambing, kambing. Kambing, kambing, kambing. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Pintar. Betul, begitu anak-anak. Yang nomor ya, yang ketiga ini. Iya. Ikuti apa yang disampaikan. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Berapa jumlah kodok? Berapa jumlah kodok? Betul. Makasih Ibu. Iya, Ibu mau ngasih LKPD. Ini dikerjakannya individu ya. Ya. Buat di rumah Bu. Buat di rumah. Buat di rumah. Enggak dong. Ini PR. ya. Iya Pak. Ini Ibu bagi tracing dulu ya. Anak-anak, di situ kan ada kode QR ya. Itu anak-anak boleh buka HP untuk nge-scan. Oh iya, jangan lupa kan semalam ibu ngasih sebuah cerpen ya untuk dibaca sama anak-anak. Dibaca. Dibaca Bu. Masih bersinggungan ya cerpen-cerpennya sama LKPD itu. Jadi sekarang kalau mau buka QR-nya boleh pakai HP. Sebentar saja. Lalu dikerjakan LKPD-nya individu dalam 20 menit. Kenapa malah? Diskusi boleh. Jangan dalam 20 menit ya. Waktunya sisa 3 menit lagi ya anak-anak.
Anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, anak-anak, karena waktunya udah habis, Ibu minta 4 orang perwakilan dari teman-teman untuk menjawab soal-soal tersebut. Dimulai dari nomor 1. Siapa yang mau jawab nomor 1? Ayo, Bu. Ini boleh di depan. Iya. Boleh. Buatlah sinopsis cerpen lelaki yang menderita bila dipuji karya Ahmad Tohari. Sampaikan kemenarikan cerpen tersebut sehingga orang tergerak membacanya. Cerpennya itu dikisahkan seorang lelaki dalam cerpen berjudul Lelaki yang Menderita Bila Dipuji karya Ahmad Tohari ini bernama Ferdinand. Dia seorang pensiunan yang sedang menikmati masa-masa istirahatnya di rumah dengan kegiatan baru yang kerap dilakukan oleh seorang pensiunan pada umurnya. Mardanu hanyalah seorang lelaki biasa, seperti layaknya manusia pada umumnya yang akan merasa senang bila mendapat sebuah pujian. Sudah, Ibu? Bagus, Tiwi. Itu perwakilan dari nomor 1 nih dari teman-teman. Makasih, Tiwi. Itu tangan dulu. Yang mau menjawab nomor 2 siapa? Ayo, Ibu. Boleh. Yang kedua, buatlah teks dalam bentuk deskripsi tentang sosok Mardanu sebagai tokoh utama di dalam cerpen. Mardanu adalah seorang lelaki pensiun berkala yang merasa gagal karena tidak pernah tugas hal penting. Karena sebab tersebut, Mardanu yang awalnya senang untuk dipuji lantas menjadi risih dan terbebani jika ada yang memujinya. Mardanu memiliki 2 orang anak, yang satu jadi pemilik kios kelontong dan satunya lagi jadi sopir truk semen. Mardanu terlihat sangat risih ketika ada yang memujinya perihal dengan uang pensiunan yang utuh, badan yang sehat, anak makan, dan burung piara. Ya, Ibu. Sudah? Bagus. Itu jawaban yang keren. Makasih, Anissa. Untuk yang mau jawab soal nomor 3, siapa? Rapli. Boleh Rapli maju. Nomor 3 itu pertanyaannya yang pertama, mengapa tokoh Mardanu merasa terbebani dengan pujian orang-orang? Karena menurut Mardanu pujian yang diterima kurang beralasan. Selain itu, pujian hanya pantas diberikan kepada orang yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dan berharga dalam kehidupan. Yang kedua, apa yang mendorong Mardanu akhirnya membuka kandang burung kecil peliharaannya. Ketika ia mendengar sang cucu yang bernama Manik bernyanyi di pucuk pohon cempaka, burung kutilan bernyanyi. Seribu. Makasih Rapli, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, soal yang terakhir ini yang nomor 3 bagian C. Sama deh, siapa yang ingin menjawab? Saya boleh. Ya, untuk yang C itu poinnya, pujian apa yang buat Mardanu tetap terkesima? Jawabannya itu, biar kutilang itu bisa bernyanyi di pucuk pohon cempaka. Wah, itu luar biasa, tapi hebat banget. Aku suka pakai Manik melompat-lompat gembira. Kemudian yang D, apa makna tersirat dari cerpen tersebut jika kalian sambungkan dengan
kehidupanmu atau kehidupan seorang manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua itu terhadap sesama manusia harus saling menghargai, saling membantu dan saling meringankan beban. Betul. Oke, ini jawabannya bagus dan tepat. Terima kasih Farah. Ya, kita masuk ke ujung pembelajarannya. Hari ini ada yang dapat menyimpulkan bahwa cerpen itu apa? Boleh satu orang? Indri boleh? Iya Bu. Jadi cerpen itu tuh cerita pendek. Dan juga merupakan karya sastra, fiksi yang singkat, terus biasanya nggak lebih dari 10.000 kata gitu, benar juga. Benar, makasih Indri telah menyimpulkan. Sekarang kita tutup dulu ya pembelajaran hari ini. Tutup. Ya, anak-anak, kita udah selesai nih. Kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Sampai bertemu di minggu depan untuk di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini lagi muliaan sih. Apa?